Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat Rumbes Rumah Belajar Zoka. Hari ini kita lanjutkan kuliah NLP kita. Dan seperti yang sudah kami informasikan bahwa kegiatan ini bagian dari kegiatan gerakan Tauhid Thinking untuk mencerdaskan umat. Dan sebagaimana sudah diinformasikan juga bahwa kami Rumbes mensosialisasikan ini dengan dua tujuan. Pertama, mencerdaskan umat. Kedua, galang dana untuk membangun BLK difabel. Dengan cara ini, harapan kami sekali mendayung 2-3 pulau tercapai. Jadi, sambil kami barter ilmu dengan Bapak Ibu, kami juga mengumpulkan galang dana. Jadi, untuk mereka yang mau salurkan infak, silakan salurkan infak ke tempat kami. Akan digunakan untuk operasional dan pembangunan BLK difabel. Nah, Bapak Ibu, kami dapat informasi dari pengurus, kita akan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi IMBAS, Indonesia Mind and Business Accelerator Society. Jadi kalau untuk Bapak Ibu nanti yang telah selesai 25 kuliah kita di NLP di sesi ini, Bapak Ibu bisa lapor ke IMBAS nanti, kami informasikan nanti sudah setelah 25, dan untuk mengikuti ujian sertifikasi Mind Accelerator. Jadi materi yang kita kembangkan di sini bukan materi NLP sebagaimana yang dikembangkan di luar sana. Tapi materi kami lebih fokus pada pengembangan diri, kecerdasan diri, agar berguna bagi umat, ya, dan mengembalikan kondisi umat pada kondisi yang seharusnya sesuai dengan ramalan Quran, khairu umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ingin mencetak umat terbaik yang selalu mengerjakan kebaikan dan mencegah yang mungkar. Untuk rekan-rekan yang mau infak, silakan infak ke akun di bawah. Dan mudah-mudahan uang infak ini berguna dan transaksi kita, barter ilmu kita dapat ridho dari Allah. Yuk kita lanjutkan materi kita, kuliah kita dengan komunikasi model berbasis NLP. Dan teknik ini atau pemahaman dari komunikasi model ini juga memberikan kita pemahaman baru tentang bagaimana mengelola pikiran kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, perlu kami informasikan bahwa pikiran kita itu adalah luar biasa, yang dikelola oleh dua hal. Kalau kita Muslim mengakui dua hal, pikiran itu bersumber dari otak maupun dari jantung kita. Tentu penelitian jantung ini masih baru dan belum ada kajian yang cukup dalam, tapi sudah dimulai dengan kajian dari HeartMath, sebuah lembaga di Amerika yang khusus meneliti tentang jantung, ya. Jadi kalau kita bicara otak, kemampuan manusia, kalau kita ukur bahwa kita punya kemampuan luar biasa. Kita punya sehari itu kurang lebih 100.000 degupan jantung, ya, per hari. Dan itu kita lakukan tanpa berpikir. Kita punya kemampuan mata kita membedakan 10.000 warna. Kita punya kemampuan itu. Kita punya kemampuan kalau kita bisa menyatukan otot-otot kita. Kita punya kemampuan 25 ton pulling power. Jadi kemampuan kita menarik 25 ton. Jadi luar biasa otak kita. Ini dikelola oleh salah satunya tentu satu, segumpal daging sebagaimana Rasulullah bilang. Yang kedua, dikelola oleh otak kita yang hanya digerakkan oleh kurang lebih kekuatan 10 watt listrik, tapi dia punya storage capacity atau gudang penyimpanan sebesar 2 kali gedung WTC, World Trade Center, bahkan lebih sebenarnya. Sehingga Albert Einstein mengatakan bahwa manusia baru menggunakan kemampuan otaknya 10%. Ini belum kita bicara kalbu, kemampuan jantung kita yang punya 40.000 sampai 60.000 sel neuron atau sel berpikir di sana, gitu. Dan ini sebenarnya dahsyat karena Rasulullah pun dibelah dadanya dan bukan kepalanya. Berarti itu menandakan bahwa kontrol otak ada di dada, gitu. Kontrol otak ada di jantung, maksudnya itu. Dan ini mengendalikan kehidupan kita. Namun ketika bicara NLP, karena
ada banyak perdebatan untuk jantung dan otak. Kita masuk kepada apa yang disebut dengan NLP part, yaitu bagian yang berpikir, part of the mind gitu. Dan ini yang kita bahas. Nanti kalau kita masuk ke kajian neuroscience, mungkin kita akan bahas tentang otak dan jantung. Jadi sekarang kita bahas tentang manusia, berpikir manusia. Ternyata ada state of mind disebut dengan state itu adalah kondisi mental ya kita. Perilaku kita, tindakan kita akan ditentukan oleh kondisi mental kita. Orang yang marah mentalnya tentu akan berbeda perilaku dengan orang yang lagi senyum dan bahagia. Orang yang damai di dalam biasanya akan damai di luar. Maka orang yang damai di dalam bisa membangun komunikasi dengan orang lebih mudah gitu. Dan kalau kita bicara manual of the mind atau manual pikiran, maka kita bicara tentang bagaimana mengendalikan state ini, kondisi ini, agar kita kondusif sehingga behavior kita kondusif. Dengan kata lain, state menjadi perhatian. Kenapa menjadi perhatian? Karena dialah penentu tindakan kita. Dan tindakan kita akan mengarah pada hasil. Jadi kembali, hasil berubah karena tindakan didahului oleh kondisi berpikir. Dan kondisi berpikir akan menentukan state of the mind kita. Dengan kata lain, state of the mind adalah hal yang paling substansial di dalam hidup kita. Karena orang yang state of the mind-nya penuh opsi, dia akan membuat hidupnya juga penuh opsi. Orang bunuh diri kebanyakan karena state of the mind-nya dibatasi oleh pilihan-pilihan terbatas. Akibatnya dia tidak bisa bangun gitu, dan pilihannya hanya bunuh diri. Gitu. Nah sekarang kita bicara tentang manusia. Apa yang diinginkan manusia coba? Ada satu kesamaan tentang manusia, yaitu perubahan. Perubahan dalam tindakan, perubahan dalam berpikir, perubahan dalam hidup dan sebagainya. Jadi kata satu change atau perubahan menjadi ide, tapi pertanyaannya apakah manusia tahu bagaimana membuat perubahan dalam jangka panjang? Nah, ini yang kita harus belajar gitu. Karena kita banyak belajar hal dalam hidup tapi melupakan satu hal, yaitu mempelajari bagaimana berpikir. Dan hari ini kita akan belajar tentang the mind manual, bagaimana berpikir gitu. Yuk kita telusuri apa yang terjadi dalam perubahan atau dalam behavior kita. Nah, yuk kita lihat. Jadi ada NLP communication model. Jadi biasanya data itu dapat dari luar, kemudian disaring oleh kita. Karena kalau kita tidak saring, akan ada 22 juta bit info per detik, kita akan overwhelm, kita akan kewalahan. Konon mereka yang tidak punya filter itu adalah autis. Nah, filter kita ada generalisasi, distorsi, deletion, itu disebut dengan meta model. Juga ada program-program di dalam pikiran kita. Nah, kita akan diskusi ini belakangan gitu. Dan ini mengarah pada yang disebut dengan, jadi hasil kerja saringan itu akan mengarah pada internal representation kita atau perwakilan terhadap semua hal ini yang disimpulkan dalam satu gambar, visual, auditory, atau kinestetik. Kinestetik adalah outputnya ya gitu. Jadi apa yang kita gambarkan, apa yang kita katakan dalam hati akan mempengaruhi state kita. Di saat yang sama, state kita juga dipengaruhi oleh fisiologi kita atau kondisi badan kita gitu. Nah, yang menarik adalah kajian dari Harvard tentang Wonder Woman state atau kondisi mental atau kondisi postur yang diperagakan oleh Wonder Woman. Orang yang bisa memperagakan kurang dari 10 detik tentang Wonder Woman state gitu, dia akan meningkatkan kemampuan hormon testosteron, keberanian mengambil tindakan. Yang kedua, mengurangi hormon kortisol, hormon stres kita, dan membuat lebih berani di dalam kurang lebih 30-40% berani mengambil keputusan. Dan itu kurang dari 10 detik. Dengan kata lain, fisiologi seseorang bisa mengaruhi kondisi mental, bahkan at the end bisa mengaruhi internal representation kita. Contoh kecil, yuk sekarang lakukan Bapak Ibu. Pikirkan satu kondisi di mana Bapak Ibu merasa down, merasa tidak mungkin, ini kayaknya nggak mungkin capai, ini kayak susah, ini kayaknya berat nih Bapak. Coba pikirkan itu dan perhatikan postur Bapak Ibu ketika memikirkan itu. Memodel coba. Apa yang terjadi? Bahu kita turun, biasanya tangan kita lemes gitu. Kemudian
kepala rata-rata tertunduk, postur wajah kita tegang dan tidak meyakinkan. Coba sekarang ganti posturnya adalah postur di mana Bapak Ibu merasa yakin dan tidak ada yang bisa menghalangi, ini pasti terjadi gitu. Ini pasti bisa gitu. Pasti Allah nolong saya dan insya Allah ini akan jalan gitu. Dan penuh keyakinan. Perhatikan postur badan kita. Perhatikan dada kita kemana, menghadap ke atas atau ke bawah gitu. Bahu kita ke atas atau ke bawah gitu. Nah, itulah terjadi. Sekarang coba pikirkan kembali rasa down, postur tubuhnya. Dan sekarang kembali ke rasa bahagia, penuh, unstoppable, penuh energi. Bagus, sekarang kembali down. Sekarang kembali bahagia. Kembali yakin dan sebagainya. Oke, down. Energik. Down. Energik. Lihat, dalam hitungan berapa detik saja, kita bisa mengubah kondisi kita dengan cepat. Dan ini tentang manual your brain. Ya, fisiologi kita luar biasa mempengaruhi tubuh. Bahkan ada kajian di California, ada orang yang stres akut selama 2 tahun, tidak bisa, pokoknya hormon stresnya meningkat terus, tidak turun. Maka kemudian dari California datang, kemudian bersama Anthony Robbins, mengubah itu postur wajahnya. Dirubah, dadanya dirubah, dan tiap pagi suruh ngadep matahari, dengan posisi tangan menengadah tangannya ke atas, tangannya dilebarin. Sehingga wajahnya ngadep ke atas, sambil senyum. Dan ternyata dalam hitungan kurang dari 1 bulan, terjadi penurunan hormon kortisol dan tingkat stresnya turun signifikan. Apa artinya? Artinya kita bisa mengubah begitu cepat apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita terjebak di satu kondisi di mana kita doang perhatikan postur tubuh kita. Begitu tidak nyaman, naikkan dan ganti postur menjadi postur yang luar biasa. Dan ini akan merubah kondisi mental kita dengan cepat, secepat itulah gitu. Dan ini tentang manual your brain gitu. Yuk sekarang kita mau model. Nah, sekarang kita tadi mau coba, sekarang kita model. Silakan Bapak model posisi yang atas. Apa yang Bapak rasakan? Cek apakah terjadi perubahan dalam perasaan Bapak. Apakah kita positif atau optimis ataupun negatif menghadap sesuatu. Dan boleh Anda tebak apa yang posisi wajahnya dengan kondisi itu. Model aja, kemudian cek apa yang dirasakan. Kedua, cek yang bawah. Lakukan proses model yang sama. Lakukan postur model yang sama. Bagus. Dan rasakan apa yang dirasakan, dengar apa yang didengarkan, lihat apa yang dilihatkan. Apa perasaan Anda? Penuh bahagia, penuh optimis, yakin menghadapi sesuatu, atau malah down? Ya, betul. Gitu. Ternyata dengan memodel orang, kita terjadi perubahan di dalam hidup kita. Dan secepat itulah perubahan terjadi kalau kita tahu caranya. Dan ini ngerubah banyak hal, gitu, ngerubah posisi. Dan ini adalah cara mudah, cara cepat untuk membuat perubahan pada mental kita. Jadi kalau suatu saat kita lagi down, lagi hopeless, tinggal ganti postur dan berjalan dengan postur itu dan lihat apa yang terjadi. Kita menjadi lebih positif menghadapi kondisi yang ada gitu. Baik, Bapak Ibu, ini materi hari ini. Jadi your body, pikiran dan tubuh satu sistem. Ingat, masih kita ingat di posisi NLP. Dan apa yang terjadi pikiran akan merubah pada tubuh, apa yang jadi tubuh terjadi pada pikiran. Ada kalanya kita kios susah ngerubah pikiran, maka rubahlah postur kita agar terjadi perubahan pada pikiran kita. Baik, Bapak Ibu, kuliah berikutnya kita akan bersama Anthony Robbins, seorang pembicara luar biasa, dan gara-gara Anthony Robbins lah sebenarnya NLP berkembang. Jadi dulu ada ilmu sejenis NLP namanya general semantik yang dikembangkan Alfred Korzybski, tapi Alfred Korzybski tidak berkembang ilmunya. Kemudian NLP hampir seperti itu. Kemudian untung ada Anthony Robbins yang mengembangkan NLP. Walaupun dalam perjalanannya terjadi sedikit clash Anthony Robbins dengan Richard Bandler. Anthony Robbins adalah murid dari John Grinder, ya, salah satu founder NLP, dengan Richard Bandler tentang hak cipta biasanya begitu sebenarnya. Sedikit tentang Anthony Robbins, lahir 25 Februari 60 di California.
Pembicara terkenal dan termahal saat ini, kekayaannya kurang lebih 9,2 triliun, punya 33 perusahaan. Anthony Robbins dulunya ada gelandangan, dia dari keluarga broken home, dia keluar dari rumah umur 17 tahun, akhirnya jaga WC umum. Dan dari WC umum lah dia belajar tentang kehidupan. Salah satu para gelandangan datang, gitu. Anthony Robbins disuruh ngusir, tapi dia tidak ngusir, malah diberi motivasi. Akibatnya gelandangan itu pergi, tapi memberikan kesan yang baik. Anthony Robbins sudah mencari orang agar dirinya bisa kaya. Ketemu orang, kemudian katakan, saya mendengar seminar Jim Rohn, hidup saya berubah. Dan Anthony ingin masuk ikut seminar Jim Rohn, tapi seminarnya itu mahal, $40 waktu itu, gitu. Sementara gaji Anthony Robbins $35 seminggu, gitu. Tapi karena dia ingin banget, maka dia korbankan gaji seminggu untuk mendengarkan Jim Rohn. Kagum dengan Jim Rohn, dia kemudian ingin jadi timnya, jadi muridnya, berusaha berkali-kali, akhirnya diterima Jim Rohn. Walau awalnya Jim Rohn tidak ingin terima murid, tapi melihat Anthony Robbins begitu kuat, maka dia terima, dan Anthony Robbins mulai belajar menjadi pembicara, merubah pola pikir dan sebagainya, dan dia mulai merintis karir, sehingga kemudian belajar dari John Grinder, dan dari situlah kemudian dia berkembang. Insya Allah nanti kita akan belajar 5 kali pertemuan dengan Anthony Robbins, dan kita akan membahas apa yang dia bicarakan dan bagaimana dia mengajarkan ke masyarakat kita selama puluhan tahun. Kita akan belajar waktu Anthony Robbins masih muda dalam memberikan seminar, teknik-teknik yang dia gunakan dalam manajemen otak, sehingga hidupnya menjadi lebih baik dari waktu, dan bahkan orang menyebutnya jump, jadi loncat dari kondisi yang ada. Karena menurut Anthony Robbins, orang bisa loncat kapanpun kalau mau, gitu. Karena sudah tahu otaknya bisa melakukan itu. Oke, itu materi kita hari ini, dan kita akan ketemu di kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.